Korupsi dana BOK, ex-bendahara Puskesmas Saparua divonis 1,6 tahun dan wajib bayar uang pengganti. Mantan bendahara Puskesmas Saparua, Akila Ferdiana Pangalo, divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Hal ini menyangkut dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK di Puskesmas Saparua tahun anggaran 2020 sampai 2023. Akila diproses bersama dengan mantan Kepala Puskesmas Saparua, Raymond Sopamena, dalam berkas perkara secara terpisah. Dalam pembacaan amar putusan, hakim mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar JPU melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang RI tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Vonis dibacakan Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi Hakim Boni Alim Hidayat dan Paris Edward Nadeak sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Selain pidana pokok, terdakwa juga dihukum membayar denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Hakim juga menetapkan sisa kerugian negara sebesar 270 juta sekian yang dibebankan kepada terdakwa Akila Ferdiana Pangalo dan 14 orang lainnya. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sidang kemudian ditutup dan menunggu respons lanjutan JPU. Diberitakan sebelumnya Tribuners kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 403.413.500 rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku. Kerugian ratusan juta itu dengan berbagai motif, diantaranya membuat daftar pengeluaran real berupa pembayaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota ke desa-desa sasaran, diantaranya Desa Saparua, Desa Kulur, dan Desa Tiau. Namun, pada kenyataannya menggunakan fasilitas kendaraan ambulans Puskesmas Saparua. Selain itu, adanya kegiatan fiktif yang juga dibuatkan daftar pengeluaran real yang seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban. Tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Akila Ferdiana Pangalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan misalnya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Desa tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa telah membawa saksi dalam mendengar pendapat ahli, juga keterangan terdakwa sendiri dan memperhatikan pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.